Bismillahirrahmanirrahim. Wayang bagi lan sarobinson. Nah, saya oke ya sarobinson. Penting dianjurkan lisasi kepada seseorang ayari paulada untuk mengetahui putra-putra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya berapa, susunannya siapa saja, ya sesuai dengan hari kelahiran. Karena penting kita mengetahui pemimpin-pemimpin umat ini. Pemimpin-pemimpin umat ini adalah putra-putri baginda Rasulullah. Nah, putra Rasul itu berjumlah 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Menurut kaul yang sahih, kemudian Imam Daruqutni mengutip ya di dalam kitabnya. Imam Daruqutni juga ngarang kitab hadis, ada Sunan Daruqutni, malah ada elat-elat hadis. Ilat-ilat hadis ini suatu ilmu mustalah hadis yang sulit memang dipahami. Ya, ilmu ilat hadis ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang sering bergelut dengan hadis. Yang sudah kemarin saya bahas, seperti Imam Ibnu Katsir dalam Al-Ba'is Al-Hasis di Ulumul Hadis. Beliau ditanya, ya Syekh, bagaimana kita bisa membedakan tuh, saya aja nggak lihat, ambil duit. Bagaimana bisa membedakan hadis ini punya penyakit di dalamnya, kayak kelihatan sahih padahal dhaif, kayak kelihatan dhaif padahal sahih. Oh begini. Ya, saya juga sulit untuk menjelaskannya, kata Imam Ibnu Katsir. Karena saya memang sering bergelut dengan apa? Dengan hadis. Sama halnya seperti kalian sering bergelut dengan duit atau uang. Kalian pun nggak lihat tapi bisa ngeraba. Tuh, ya, saya nggak ngelihat nih, tapi saya ambil. Ini duit gopeng. Nggak ketahuan karena memang sering. Dan ini yang sering membenjolkan keropak masjid hari Jumat ini uangnya. Maka kasihanilah keropak itu kalian, kasihlah senyuman, ya, kasihlah gambar yang merah-merah gitu. Biar lembut. Ketika curnya pun play. Lu mau bikin sakit orang terus, jangankan orang, keropak aja kau bikin benjol, jangan pakai itu. Saya ngambil nih, ambil berapa? Ini kerasa nih, 20.000 ya. Tuh, ini ada. Karena saya nggak lihat. Kenapa bisa? Ya, seperti itu, ya. Nih saya ambil lagi nih. Nih, ini 2.000 nih. Maaf. Sini. Iya, gitu. Ya 20.000 biarkan saja. Biasa, karena memang bisa. Ini praktekkan jadi benang gitu. Ini lagi contoh tuh, bisa keambil. Ya. Jadi itulah ilmu alat hadis. Kalian memang harus sering bergaul dengan hadis, bisa Allah bisa mengetahui mana hadis yang memang mengandung penyakit halal. Itu yang paling hebat Imam Daruqutni, Imam Tirmidzi, ada halal Imam Ahmad bin Hanbal banyak. Itu Imam Daruqutni. Luar biasa, beliau itu lahirnya 306, wafatnya 385. Ya, 385, lahirnya 306, wafat 385. Berapa usianya? 79. Imam Daruqutni, Imam siapa? Imam Daruqutni, luar biasa beliau. Nah kemudian kata Imam Daruqutni, ya, kalau yang sahih, kalau yang bisa dipercaya, memang menurut ahli nasab, ahli turunan putra Rasul memang ada 7. Ada yang mengatakan versi yang kedua 8, ada yang mengatakan versinya 9. Tetap baginda Rasul memiliki putra berapa? 7. 3 laki, 4 perempuan. Yang pertama Sayyidina Qasim. Nah maka Rasul pun dijuluki dengan Abi Qasim. Nah sekarang banyak Islam yang ngikutin abu-abu depannya. Ya jangan ngikutin Rasul, tapi Qasim nggak boleh. Tapi kalau Abu Nawas, Abu apa boleh. Nah sekarang ini biar kelihatan ke Arab-Araban, namanya kadang-kadang jodi. Siapa namanya? Abu besok. Saya sering kosong-kosong pada ini. Sekarang kan banyak tuh. Ya memang boleh saja, tapi kan kita harus disesuaikan dengan wilayah di Indonesia. Karena memang kan kita menyebarkan Islam itu tidak serta-merta sesuai dengan hukum saja, tapi harus disesuaikan dengan lingkungan setempat. Itulah hal yang memang dilakukan oleh Rasul. Buktinya mana nih? Dulu orang jahiliyah itu sudah tawaf di Ka'bah. Ya, ini dikatakan oleh Imam
Imam siapa? Imam Asqalani dalam kitab Subulus Salam, juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian khudhu zinatakum inda kulli masjid, inda kulli salat. Dulu orang jahiliyah tawaf, cuman tawafnya itu ya bukain aurat. Semaunya dia gitu pakaiannya, kadang-kadang di sininya pakai celana jeans, levis, kemudian pas lututnya dicoak, disobek, tutupin pakai gambar Rolling Stone. Ya, kadang-kadang kawasan gambar rasta Bob Marley itu tuh yang belakangnya pohon-pohon singkong, ganja apa? Pohon-pohon singkong. Cuek, kadang-kadang pakai celana pendek. Nah, datang Rasulullah SAW, kadang-kadang atasnya itu nggak ketutup. Maka Rasul datang, kemudian dianjurkan untuk tawaf. Nah, kemudian tradisi itu diadopsi. Nah, ini sudah saya bahas di judul apa? Tahlilan bukan pesta kematian, terkait dengan tradisi adat. Nah, kemudian Rasulullah SAW, Rasulullah kata Dewi Aisyah memakai pakaian ihram. Harusnya kenapa nggak ditutup semua ya Rasulullah? Aku menghargai penduduk negara Madinah, penduduk negara di sini. Dulunya memang negara Mekah ini, mohon maaf ya, dulu pernah tawaf juga. Makanya kalau kita ihram, laki-laki itu kebuka, disunahkan kebuka dikit. Ya, kan saya ada panunya, wis nggak apa-apa, tukerlah ke sini lebih banyak. Ya, karena memang untuk menghargai. Nah, itu tidak serta-merta pantai, nggak bisa. Maka kata Imam Imam dalam kitab Adabus Syar'iyyah, maka dikatakan la yang bagi al-khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sepantasnya kita itu keluar dari kebiasaan satu wilayah terkecuali kebiasaan itu haram, selama masih makruh mubah. Contoh di kita masih ada tahlilan, kemudian di tahlilan kita kan masih ada naruh rokok di atas gelas atau di gelas, itu kan makruh, nggak haram, nggak usah dibantai. Kalau yang dibantai itu berarti ilmu kalian masih cetek, masih kecil ya, karena ini bukan haram. Ada yang mengharamkan, nggak ittifaq. Kalau nggak ittifaq berarti hukumnya tidak harus, tetapi rekomendasi dianjur. Tapi kalau sudah biasa begitu, nggak usah. Ngapain setahun harus ada rokok, nggak usah, makruh. Lah yang bagi al-khuruj an adat Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah mengatakan lah yang bagi al-khuruj ada dinasilah haram. Kalian cek lagi nanti di tukilan itu ada saja. Ya, tahlilan bukan pesta kematian. Ada sejarah. Nah, kita kan Arabisasi, makanya di kita itu tujuannya ngomong ana ente akhi ukhti akhina fillah. Itu sebenarnya bukan nggak boleh, khawatir ngikutin si eta. Gitu kan. Tahu nggak si eta? Nah, si eta itu nanti yang ana ente cebok aja kagak obeng. Misalnya begitu kan, bukan kita alergi terhadap bahasa Arab, bukan. Indonesia ini bukan untuk diarabisasikan, tapi untuk disebarkan ke Islam. Kalau kalian pakai gamis silakan, pakai sarung silakan. Dan sampai sekarang pun saya belum menemukan. Kalau memang kalian sudah menemukan, tolong tunjukkan kepada saya. Ya, adakah satu hadis riwayat saja atau yang maudhu mungkin? Hadis maudhu juga tidak tertarik untuk meriwayatkan Rasul pernah sholat pakai celana. Nggak ada. Dalam kitab Majmu'uz Zawaid yaitu mengatakan ta'taziru wala tasawwalu wa khalifu ahlal kitab. Hei, sholat pakai sarung, kata Rasul. Wala tasawwalu, jangan pakai celana. Wa khalifu ahlal kitab, jangan menyerupai Yahudi. Yahudi ibadah pakai celana, kita pakai sarung. Dalam hadis Majmu'uz Zawaid dikatakan fa inni ra'aitul malaikata ta'taziru. Aku pun melihat malaikat pakai sarung. Tapi nggak sahabat, nggak ada yang nanya BHS apa kecukup. Apa wadimor yang di belakang gerobak. Cap mangga, buruk kan ayah. Ya, jadi memang sunnah nggak ada. Mereka mengaku sunnah, tapi sholatnya pakai celana. Sunnah dari mana? Nggak ada sunnah dari pakai celana, nggak ada. Sunnah itu pakai gamis, pakai sar. Ta'taziruna ala wasatih. Yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal umam. Salatnya lihat ya, supuna fi salatihim nasufu bihim fil qitam. Sahabat nih kalau salat jajar rapi. Maka kalian kalau jadi imam, tengok kanan, tengok kiri, sawu.
Kalau di Arab itu begitu saja, simpel. Kalau kita kan tahu suku pakum, rusul suku pakum fa'tadilu, fa'ina natsuyat suku min zawami salat. Pengertian sau luruskan. Imamnya yang punya salah, mau rebonding. Rebonding itu lurus, keriting lurusin namanya rebonding kan tanya. Tak si jori rebonding. Tergantung imamnya, kalau imamnya gawe, kita makmum rebonding semua, maksudnya luruskan baris, rebonding. Aduh, dikepang. Ya, lurus. Kalau di Arab simpel saja, sau. Maksudnya luruskan barisan. Rapatkan barisan. Wa minal bid'ahil dhahirah, ada mutaswiyah fi subuh. Bid'ah yang nyata yang jelas terlihat itu sulit untuk meluruskan barisan. Ya, apa? Wa minal bid'ahil dhahirah, ada mutaswiyah fi subuh. Kalau nggak salah itu di kitab Is'adur Rafiq. Pokoknya Is'adur Rafiq mah yang ya. Lah, salah satu bid'ah yang dhahir itu nggak ada lurus nanti dalam. Makanya kalian lihat kanan lihat kiri. Nggak usah jauh-jauh, yang samping kalian aja. Nanti yang sampingnya samping lagi. Cuman jangan coba-coba di samping Mang Heri. Melabakan kau nanti. Karena kau nggak akan bisa rata bahunya. Jadi apalagi ada di pantatnya kau gitu. Mang Heri tinggi, kau pendek, nggak pendek kau, kurang tinggi saja. Kurang tinggi saja. Ya, konotasinya biar halus. Apalagi kepada ulama, kepada sahabat yang halus ngomongnya, pakai konotasi yang indah. Kita aja berak ganti sama BAB, enak. Siapa yang ceramahnya? Itu tuh ustaznya yang pendek sama yang hitam itu tuh, jangan. Ustaznya yang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu putih gitu ngomongnya. Bule ya? Iya bule dodo. Bule apa? Simsong, simsong. Kok ya itu hidung tak? Jorek deh, balap deh kaji nanti ulah itu. Sopan santunan kan dia itu ada. Kan saya sering bilang, jadi kalau kalian diberikan anugerah oleh Allah bisa menyebarkan ilmu, jangan semata-mata nanti atau transfer of knowledge atau transfer pengetahuan saja, tapi kalian semata-mata ajarkan adab, ajarkan akhlak kepada murid-murid kalian. Karena kalau kalian hanya mentransfer pengetahuan, saya yakin 2-3 tahun ke depan ilmu kalian tidak akan pernah laku, karena Google lebih pintar loh. Ya, tapi kalau di Google nggak ada diajarkan, makanya sering kalian kalau pulang nanti rumah jod ada orang tua masih lengkap di itu cium dulu ke ibu dulu. Kalau lagi memang lagi berduaan, assalamualaikum ke umi dulu, baru ke abi ke bapak. Kalau memang uminya lagi di dapur, ya kalau bapaknya di ruang tamu ya tetap ke bapak dulu. Jangan, sorry mau ke umi dulu. Ini kalau lagi barengan, gitu. Punya rezeki 500.000 ke umi gede 300. Nih, kalau bapak, abi berapa? 200. Abi kita jangan sirik, memang begitu. Aturan mainnya begitu, ummaka 3 kali. Karena memang ibu kita ini mengalami kesulitan 3 kali. Amalat hukumu wahnan ala wahn wa misaluhu fi amain. Mana 3 kesulitan? Pertama mengandung, kedua melahirkan, ketiga ngurus. Makanya Rasul ngomongnya 3 kali, ummaka, summa abaka. Oh, Rasul ngomong itu banyak rahasianya. Yantiku anil hawa in huwa illa wahyun. Memang ngomong orang ngecapruk sadaya Rasul itu kalau diteliti hadis-hadis itu mengandung makna, mengandung arti belaghah. Cuman kita nggak paham aja, cuman berusaha untuk paham. Makanya ngaji ilmu nahusar. Makanya la yajuzu li ahadin ayyatakallama fi kalamillah wa kalami rasulih hatta yakuna qalbuhu mamlu'an bil arabiyyah ay sarfi wa nahwi. Enggak boleh, haram kepada seseorang ngomong Quran, ngomong hadis. Kata Imam Busmuni enggak boleh kalau memang hatinya itu belum dikuasai dengan ilmu nahwu dan sarf. Makanya alannahu aula awalan ayo
Sunan Qasim. Ya sudah, kita lanjut saja dulu. Sampai di mana tadi? Ya, ada hati-hati nanti. Nabi kita pakai nama Abi Qasim, ya Aba Qasimi, ya Abal Qasimi. Aba Qasim itu baginda Rasul, makanya orang Arab itu pakai kinayah, pakai kunyahnya nama anak terbesar. Namanya siapa anak pertama? Muhammad, berarti Abu Muhammad. Itu ada tuh Ustaz kita namanya Ustaz Yazid, dia punya anak namanya Patih, namanya Abu Patih. Gitu tuh. Kalian tahu kan Ustaz Yazid? Siapa yang nggak tahu? Keren ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Amin. Sama kita juga sama hidayah. Di anahu awaladi. Anak pertama Rasul Abi Qasim. Tapi kepada kita ulama sudah menetapkan haram kita pakai kunyah Abu Qasim, karena itu khusus buat Rasul. Abu Qasim. Kebetulan anak kita pertama namanya Qasim, nggak boleh kita dipanggil Abu Qasim. Ganti sama yang kedua Qasam, berarti Abu Qasam. Kedua, ya, jangan menyerupai karena haram hukum. Sayyidina Qasim hanya berusia 17 bulan saja, berarti kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Ya, kemudian putri yang kedua adalah Zainab. Si Zainab ini beliau sempat dewasa, sempat hijrah, sempat dewasa, berarti advokat Islam itu ya semua putra Rasul Islam. Cuman sudah sampai akil balik, sempat hijrah. Beliau salah satu putra. Nanti Zainab ini nanti dalam sejarah lain pernah menikah dengan Sayyidina Umar. Nanti banyak turunannya di Irak. Ini untuk lebih jelasnya kalian buka lagi kitab Bulughul Maram. Ya, kemarin halaman berapa? Halaman 28 sampai 30 yang cetakan lokal. Ya. Lihat saja di sana. Kemudian yang ketiga Sayyidatuna Ruqayyah. Beliau itu data jamalin, luar biasa cantik jelita. Beliau meninggal saat Rasul dalam perang Badar. Jadi setelah Rasul pulang Badar, kemudian takziah, kemudian menguburkannya, seraya mengatakan dufinal banat minal mukarramat. Dufinal banat minal mukarramat. Ini hadis dikutip oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Auliya. Salah satu kitab yang direkomendasikan untuk dimiliki adalah Hilyatul Auliya, karangan Imam Abu Nu'aim. Enggak tebal sih, cuma 8 jilid. Imam Abu Nu'aim dan dikutip juga oleh Imam Tabrani dalam kitab Mujam Ausat. Ada Mujam Shagir, Mujam Ausat, Mujam Kabir. Ya, ada Jami' Shagir, ada Jami' Kabir. Ada karangan Imam Suyuti Jami' Kabir. Kalau kita punyanya cuma Jami' Shagir. Ya, Shagir juga Jami'. Ya. Di karangan siapa? Imam As-Suyuti. Ini karangan Daruqutni, Imam Tabrani. Wa Sayyidatuna Fatimah. Kemudian yang keempat adalah Siti Fatimah, Dewi Fatimah. Kenapa dinamakan Fatimah? Karena Fatimah itu dari Fatom. In tabtimhu yan Fatimi, dalam kitab Burdah itu ada ya anak suka tiblin tuhmil usabaha ubi rodai wa in tabtimhu yan Fatimi. Hawa nafsu bagaikan anak kecil yang doyan nusuk, doyan numpeng. Ketika hawa nafsu kita jauhkan sama orang bayi yang doyan numpeng, kemudian dilepasin dari susunya. Udah lupa. Bapak ngajol. Bapaknya. Nah, kemudian ketika itu pasti nangis seminggu 2 minggu. Tapi kalau lama kemudian sudah terbiasa ya begitu. Kita pun sama. Kita hobi dangdutan, hobi organ tunggal, tangan di atas. Awas loh. Tapi kalau lama dimarahin nih atau dilarang janganlah kamu. Seminggu 2 minggu kepikiran, kesel bete, tapi lama-lama insya Allah. Tabtimhu yang Fatimah. Nanti juga putus sendiri. Maka dinamakan Fatimah kenapa? Karena Allah putuskan hubungan dengan neraka. Tidak ada hubungan, bebas seperti Telkomsel, freedom, kebebasan. Ya, bebas telepon, bebas internet dan karena Telkomsel di mana-mana jadi cara mengetak para ngintip doang kuota. Oh, nu sebutkeun jaringan Indomie. Kayak Indosat ka Indomie. Pabelit WA jam 9 tapi jam 6 subuh. Siapa tuh ngabalas, aku cek risiko. Ya, terus naon siapa lagi? Kenapa dinamakan Fatimah? Karena Allah bebaskan Fatimah dan dzurriyyah turunannya. Baik, syarifah alam anina yaumal qiyamah.
Ya, kalau dilihat dari Syekh Abdul Wahab As-Sahrani dalam kitabnya yang lain, jadi kalau bisa kita itu nggak boleh menatap, memandang sarifah dan syarif lebih dalam. Jadi kalian itu nggak boleh menatap sebagai ta'adub kepada Rasulullah. Kalau ada sarifah jangan dipandangin begini, dilihatin dari bawah ke atas. Ih cewek, boleh sedot. Ya, jadi coba dikira nggak itu sih. Itu ta'adub. Malah siapa? Imam Sa'rani punya guru selain Imam Syekh Nuruddin Ali As-Sauni, Syekh Ali Khawas. Syekh Ali Khawas ini beliau itu memang lahirnya nggak bisa baca, nggak bisa melihat. Tapi ketika ada tamu di luar sana jarak ribuan kilometer, beliau sudah bisa melihat bahwa itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Kelebihan itu ada nanti di buku Al-Fawaid, ya, di goresan itu ada kisah-kisah Imam Sibawai, kisah-kisah imam lain-lainnya. Luar biasa. Karena memang hatinya itu diambil dari kitab Rasfatus Shadiq fi Manaqibi Al-Inan. Rasfatus Shadiq fi Manaqibi Al-Inan. Aduh, pengarangnya Hadrami, tapi pernah singgah ke Indonesia di abad Imam Baiquni. Abu Talha. Lanjut. Siti Fatimah, putri Rasul yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Semua putra putri dicintai Rasul, tapi yang paling dicintai adalah Siti Fatimah. Maka pantas syara nasru minha min jihadi siddain, lewat bahkan Rasul jika hendak bepergian, maka yang terakhir diketemui si Fatimah. Semua ditemuin dulu anak putra putrinya nih. Nanti kalau datang dari mana-mana, Fatimah dulu yang pertama didatengin Rasul. Karena saking apa? Saking dicintainya oleh Rasulullah